Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan dari jumlah dan jarak dari sir konektornya. Jadi diasumsikan digunakan konektornya stud yang diameter 19 mili, kemudian panjangnya 125 mm. Panjangnya setelah dilas itu berkurang 5 mili, jadi panjangnya diambil 120 mili. Kemudian untuk shear resistance dari konektornya itu kita tidak usah menghitung, ambil saja dari yang waktu itu pernah kita bahas, itu sebesar 60,2 kN untuk tiap studnya ya, tiap shear konektornya. Nah, kemudian ini bicara shear konektornya. Nah, yang di sini dia bicara tentang steel sheetingnya. Jadi untuk sheetingnya yang digunakan di sini itu seperti yang ditampilkan di sini. BO-nya, B0-nya itu posisi ini. B0 itu 162. Nah, sebagaimana yang ini 162. Kemudian untuk HP ini adalah tinggi shear konektornya. Jadi shear konektornya diasumsikan untuk HP-nya dia adalah tinggi steel sheetingnya, maaf. Tinggi steel sheetingnya kan dari 30 sini plus 40. Jadi 70, kemudian H ini adalah tinggi studnya, tinggi shear konektornya ini. Nah, kita pakai equation 2.17. Nah, yang ini. Jadi kalau steel sheetingnya itu profilnya dia sejajar atau searah dengan searah dengan sumbu sumbu baloknya, maka dipakai yang ini. Tapi kalau dia tegak lurus atau transversal terhadap penampang beamnya, itu pakai yang ini. Jadi kita akan pakai yang ini karena steel sheetingnya dipasang tegak lurus terhadap beam. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan ya, B0 sudah ada angkanya, HP sudah ada angkanya, H sudah ada angkanya. NR ini, jadi NR adalah jumlah dari studnya, jumlah dari shear konektornya yang dihitung. Apakah 1, apakah 2, atau 4, atau berapa gitu. Nah, jadi di sini kita akan simulasikan menggunakan dua kondisi ya. Jadi kalau NR-nya itu 1 atau shear konektornya 1, itu ketemu berapa nilai KT-nya, kemudian kalau 2 itu berapa. Nah, seperti itu. KT sendiri adalah nilai reduction factor untuk tahanan dari studnya. Jadi kalau dipakai 1, dia reduction faktornya 1,16, kemudian kalau dipakai 2 atau lebih, ketemunya 0,82. Nah, dalam Eurocode sendiri, untuk steel sheeting setebal 0,9 mili dan yang dilas dengan stud dengan diameter 19 mili, di Eurocode diatur limitnya, nilai limitnya untuk KT. Jadi untuk NR yang sama dengan 1, artinya studnya digunakan 1, itu KT-nya 0,85. Kemudian ini maksimum ya, batas maksimum. Kemudian apabila NR-nya itu 2 atau digunakan 2 stud, maka batasan maksimumnya adalah 0,7 KT-nya. Jadi kita akan pakai yang ini karena lebih konservatif, lebih aman. Jadi PRD yang NR-nya sama dengan 1, itu nilai ini tadi 60,2 kita kalikan 0,85, kemudian apabila 2 itu dapatnya 0,7, kita kalikan 60,2 ini tadi, dapatkan nilai sekian ini. Nah, dari sini asumsikan kita pakai 1 ya. Kalau kita pakai 1, berarti berapa yang kita butuhkan? Nah, ini nilai NC-nya tadi, NC yang dibahas sebelumnya tadi, yang ini 1303 itu dibagi dengan PRD-nya 51,2, disebutkan 25,4. Ya, kita bulatkan ke atas jadi 26 buah. Seperti itu. Jadi dalam setengah bentang itu ada 26 buah shear konektor. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam memasang shear konektor ini kan ada jarak minimumnya ya untuk jarak posisi antar studnya, antar shear konektornya. Di Eurocode diatur antar stud ini harus dijaraki minimal 4D. Apabila berjarak yang sangat besar,
itu bisa kita asumsikan NR-nya ini 1 gitu, karena diasumsikan karena terlalu jauh jadi diasumsikan dia sendiri gitu kan, bekerja sendiri. Karena kalau terlalu jauh itu tidak ada semacam local stress ya. Jadi jadi si stud-nya, si konektornya itu kan menahan beban geser. Nah, tahanannya tentu bukan hanya pada batang stud-nya, tetapi juga ada terbentuk tegangan di sekitar areanya. Jadi kalau misalkan kita bicara batang, kemudian di sini ada lubang, dan lubang ini terisi oleh baut, katakanlah begitu ya. Kemudian ini ditarik, maka di sini kan akan ada pengumpulan tegangan ya, gitu. Jadi karena lubang dan ada yang menahan itu akan ada pengumpulan tegangan. Dan ini bukan tidak terbatas, tapi ini terbatas pada area tertentu saja gitu. Nah, kalau letaknya posisi stud-nya ini antar stud-nya terlalu jauh, itu tidak akan melibatkan tegangan lokal ini. Tetapi kalau agak berdekatan, katakanlah di sini, jadi yang ini sudah keluar tegangan lokalnya, nah yang ini keluar juga. Jadi nanti akan ada tegangan yang digabungkan seperti itu. Tapi kalau terlalu jauh, dia kan seperti bekerja sendiri gitu kan. Kira-kira seperti itulah gambaran mudahnya. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan ini dekat ya, agak dekat katakanlah 4D gitu, ini bisa dihitung ya sesuai yang tercantum di situ. Misalkan di situ ada 2 sirkonektor ya ada 2 sirkonektor gitu kan. Kalau 2 sirkonektor berarti KT-nya 0,7. Tuh. Nah, sebenarnya dari nilai KT sendiri itu yang dari Eurocode ya. Apabila NR-nya itu besar, maka dia tidak ada batasan gitu kan. Tadi kan batasannya hanya 1 dan 2. Nah, ini kebetulan kalau misalkan dipakainya itu 4. Nah, itu tidak ada yang mengatur, jadi KT-nya itu bisa 4 nilainya. Nah, ini kan jadi terlalu besar, maka perlu penyesuaian. Nah, di sini yang berperan adalah engineer atau peneliti itu harus berperan di sini. Jadi dia yang harus mengambil keputusan mau diasumsikan sebagai berapa. Biasanya diasumsikan dia kembali menjadi NR-nya sama dengan 2 atau dianggap 2 sirkonektor, 2 stud. Kalau dianggap 2 stud, maka jatuhnya adalah KT-nya 0,7 gitu kan. Nah, kemudian coba kita asumsikan kita pasang stud-nya itu tiap 300 mili. Atau berarti ada 16 ya, ada 16 pada setengah bentangan. Jadi karena ini 2, diasumsikan ada 32 stud. Karena kanan kiri ya, ada 2, satu lajur. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya itu dibahas bahwasannya stud ini harus mampu menahan gaya angkur ya dari steel seatingnya gitu. Arahnya tegak lurus terhadap direction arah dari tahanan si sirkonektornya gitu. Jadi besaran beban yang tadi PRD itu ini masing-masing PRD yang kalau 1, PRD yang kalau 2 dikurangi 4,4 ini. 4,4 ini adalah besaran beban angkur, pengangkuran dari steel seatingnya yang ditahan oleh sirkonektor. Nah, efeknya ini terus dikurangi jadi 51. Kemudian yang PRD kalau dia pakai 2 jadi 42. Nah, jadi untuk kalau kita memasang yang ini tadi, kita pasang sejarak 300 mili dan pasang 2 gitu. Jadi berarti jumlahnya tadi ada 32 ya total untuk sirkonektornya. Tinggal kita kalikan yang kalau ini 2, jadi 42. 1, 3, 4, 4. Jadi ini sudah cukup. Jadi kita gunakan yang ini tadi, sejarak 300 mili.